Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruni Muda Pembicara Simulasi Kekinian, Program Studi Teknik Bangunan dan Lintasan Angkatan 12 Alfa. Saya absen 9 dari Politeknik Penerbangan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruni Giga Juwita Kemalia dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Program Studi Teknik Bangunan dan Landasan Angkatan 12 Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Hirbi Arulti Nabila, Prodi D3 Teknik Bangunan dan Landasan Angkatan 12 Alfa, absen 11, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Jihanadila, Kors Tabel 12 Alfa, nomor induk Taruna 15061910012. Pertama-tama, kita akan membahas denahnya terlebih dahulu. Untuk denah apartemen 2 lantai ini, pastinya ada dua denah karena 2 lantai, yaitu denah lantai pertama dan dengan denah lantai kedua dengan skala 1:100. Ukuran apartemennya sekitar 1200 kali 1000. 1200 kali 1000. Baiklah, mari kita membahas untuk ruangannya. Di sini yang paling depan ada carport dengan panjang sekitar 800 dan lebar sekitar 650 dengan elevasi yang dari atas yaitu ada negatif 0,10 dan yang paling depan dengan elevasi negatif 0,20. Lalu ada teras di depan pintu utama, ada teras dengan elevasi negatif 0,03 dan di pinggirnya ada kolam ikan dan ada taman dengan elevasi negatif 0,20. Ini itu ada dinding yang kurang dari 30 cm tingginya. Lalu untuk masuk ke ruangannya ada ruang tamu dengan elevasi 0. Di pinggirnya ada dua buah jendela dan di ruang tamu ini bergabung dengan ruang keluarga. Di sebelah kanannya ada ruang tidur utama dengan elevasi 0 dan yang memiliki kamar mandi dan WC pribadi dengan elevasi 0,05. Ini mengapa ada elevasi negatif 0,05? Agar air yang berasal dari WC ini tidak masuk ke ruang tidur utama. Dilengkapi dengan box shower. Ke atas lagi ada WC keluarga atau kamar mandi keluarga dengan elevasi yang sama yaitu negatif 0,05 dan di sebelahnya ada tangga yang akan menuju ke lantai 2. Lalu di sebelah kirinya ada dapur dengan elevasi 0 dengan ukuran sekitar 350 kali 400. Ada jendela di sini. Lalu di sini ada taman lagi dengan elevasi negatif 0,05. Ini adalah pintu kaca. Yang di sebelah taman ini ada musola dengan elevasi plus 0,05. Ukuran musola ini ada 350 kali 150. Ukuran taman yang ini ada 300 kali 400. Koreksi, 300 kali 150. Ukuran tangganya panjangnya ada 106 dengan turun 16 strap. Artinya ada
Koreksi, turun 19 trap, artinya ada 19 anak tangga. Lanjut ke WC ini, ukurannya panjangnya 150 kali 350. Ruang tidur utama dengan ukuran 450 sama 450 kali 350. Di sini ada dinding depan. Kita lanjut ke lantai 2. Di sini ada anak tangga, turun 19 trap yang nyambung ke lantai 1 itu yang tadi. Di atas anak tangga ini ada tempat cuci dan jemur dengan elevasi 3,79 dengan ukuran 350 kali 150. Lalu di sebelah kirinya ada tempat tidur lagi dengan ukuran 385 kali 350. Di bawahnya ada kamar mandi, 2 buah kamar mandi dengan elevasi yang sama. Oh iya, ruang tidur yang ketiga elevasinya ada 3,80. Untuk WC-nya ada 3,75. Dan ini ada ruang tidur yang kedua. Ukurannya 385 kali 350. Elevasinya ada 3,80. Di sini di ruang utama ada foyer. Elevasinya 3,80. Di sebelah kanannya ada gudang. Ukurannya 200 kali 350. Elevasinya 3,80. Dan ada ruang tidur yang ke-1 dengan elevasi 3,80 dan ukuran 400 kali 350. Di sini ada untuk ruangan duduk-duduk yang santai dengan elevasi 3,80 dan ada pintu yang akan menuju ke balkon dengan elevasi 3,77 dan ada balkonnya lagi di sini dengan elevasi 3,47. Jadi total untuk ruang tidur ada 4. Ada 4 ruang tidur. Empat kamar mandi, 1 ruangan tempat untuk cuci dan menjemur, jika kita beri furniture dan heads yang lainnya akan menjadi seperti ini. Kita bahas untuk yang ruangan pertama. Ruangan paling depan ada carport, ada ruang tamu, ada TV, ada ruang keluarga, ruang tidur utama. Di sini ada terasnya. Taman, kamar mandi dan WC, ada box showernya, kamar mandi lagi,
tangga untuk ke lantai 2, musola, taman lagi. Di sini ada ruang makan bergabung dengan dapur. Kita ke lantai 2, ada ruang tidur yang pertama dekat dengan balkon, ruang duduk atau ruang santai, foyer, tempat cuci dan jemur, WC 2 buah, ruang tidur yang kedua, dan ruang tidur yang ketiga. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tampak belakang dari denah apartemen ini. Ini denahnya, denah lantai 1 dan denah lantai 2. Kemudian yang saya akan jelaskan adalah tentang tampak belakang. Di sini ada ukuran-ukuran seperti ini. Nah, ukuran ini menjadi patokan ketinggiannya, selisih ketinggian dari suatu bangunan ke lantai yang menjadi patokan. Nah, di sini untuk di gambar ini yang menjadi patokannya itu adalah ruang tamu dan ruang keluarga. Ketinggiannya, selisih ketinggiannya 0,0 plus minus 0,0, sehingga bisa kita lihat di gambar ini plus 0,0 itu di sini. Berarti ketinggian dari ruang keluarga dan ruang tamu itu berada di sini, di ketinggian ini. Kemudian ini ketinggian-ketinggian selisih untuk bangunan-bangunan yang lain yang nanti akan dijelaskan di gambar tampak atau di potongan-potongannya. Kemudian di gambar ini, untuk di sebelah sini itu adalah ruang ibadah atau ruang sholat atau musola. Kemudian untuk di lantai 2-nya ini adalah tempat cuci. Nah, kemudian kita bergeser. Untuk tampak belakangnya ini menggunakan skala 1:100 ya. Kemudian kita bisa bergeser ke tampak kepotongan DD. Menggunakan skala 1:75. Di sini ada pondasinya. Pondasinya itu seperti yang kita ketahui berada di dalam tanah dasar ini. Berada di dalam tanah. Kemudian di sini taman berada di ketinggian minus 0,20, artinya berada di bawah ruang keluarga dan ruang tamu yang menjadi patokan. Terasnya itu mempunyai selisih juga minus 0,03, berarti ada di bawah ruang keluarga letaknya. Dengan selisih tersebut, begitu juga dengan teras dan carport. Kemudian di sini ada plafon gipsum 9 mm. Selisih ketinggiannya plus 3,30. Jadi selisih dari plafon ini ke ruang keluarga, ke lantai ruang keluarga itu plus 3,30. Kemudian di sini ada ruang duduk, foyer, balkon, juga mempunyai ukuran masing-masing. Seperti di sini ruang duduk mempunyai ketinggian, selisih ketinggian plus 3,30
80 dengan ruang keluarga. Selanjutnya di sini ada taman yang mempunyai selisih ketinggian plus 8,40 dengan lantai dari ruang keluarga yang menjadi patokan. Begitu juga dengan dak atap yang mempunyai selisih ketinggian plus 7,60. Nah, di sini ada pintu untuk menghubungkan ruangan ke taman yang ada di atas. Seperti yang kita bisa baca di denah, ruangan ini adalah ruang untuk mencuci dan menjemur pakaian, seperti itu. Kemudian di samping sini, itu merupakan ukuran-ukuran selisih ketinggiannya. Ya, sekian yang dapat saya jelaskan dari potongan DD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tampak depan dan potongan AA dari suatu bangunan yang telah kelompok kami rancang. Jadi di sini dapat kalian lihat ini merupakan ada dua denah lantai 1 dan denah lantai 2. Ini merupakan denah dari apartemen 2 lantai yang telah kami rancang. Baik, kita bergeser ke tampak depan. Jadi ini adalah tampak depan dari apartemen 2 lantai yang telah kelompok kami rancang. Bisa kalian lihat di sini ada beberapa angka yang dimana angka-angka ini merupakan selisih angka ketinggian dari lantai patokan. Untuk di sini lantai patokannya itu adalah untuk lantai 1 di ruang keluarga dan ruang tamu. Jadi bisa kalian lihat di ruang keluarga dan ruang tamu tadi selisih angka ketinggian dari lantai patokannya adalah plus minus 0,00. Jadi bisa kalian lihat seperti ini tampaknya. Di sini rencananya kami akan membuat suatu carport. Di sini ruang tidur utama dan di sini ada ruang keluarga, ruang tamu. Kita bergeser ke potongan AA. Jadi seperti kalian lihat, untuk skalanya tampak depan kami menggunakan skala 1:100. Bergeser ke tampak AA. Seperti yang kalian bisa lihat di sini. Ini merupakan potongan AA tampak depan. Ada selisih angkanya juga, selisih angka ketinggian dari lantai patokan. Di sini mungkin kalian sedikit bingung kenapa di sini ada minus, di sini ada plus. Jadi minus itu artinya dia lebih rendah. Di sini untuk carport itu selisih angka ketinggiannya min 0,20 yang artinya dia tuh lantainya lebih rendah daripada ruang tamu. Untuk carport sendiri, carport itu merupakan suatu tempat penyimpanan kendaraan yang biasanya pemasangan atapnya itu datar. Jadi carport ini fungsinya agak sama dengan garasi, namun bedanya garasi itu bangunannya tertutup dan tersambung dengan bangunan rumah, sedangkan carport itu tidak. Nah,
Di sini ini merupakan gambar dari fondasi. Fondasi itu berada di bawah tanah karena fungsinya fondasi itu berfungsi untuk mendistribusi beban bangunan ke tanah. Jadi dia itu berada di bawah tanah. Dan bisa kalian lihat di sini ada ruang tidur utama, di sini ruang tamu, di sini carport seperti yang tadi saya katakan. Terus untuk di sini kami menggunakan plafon gipsum 9 mm. Untuk lantai 2-nya kami juga menggunakan plafon gipsum 9 mm. Di sini ada ruang duduk, ada ruang tidur kedua dan ruang tidur satu. Untuk bagian atap di sini ada ruang cuci, ada ruang jemur juga. Di sini lihat atap. Di sini untuk angkanya ada plus 7,60. Dan untuk potongan AA kita menggunakan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang potongan pada denah apartemen ini. Lebih tepatnya potongan BB. Di sini, seperti sini, ada tanda seperti ini, tandanya potongan BB. Sebenarnya maksud dari potongan ini adalah semisal kita memotong atau mengiris bangunan tersebut sehingga diketahui isi bagian dalamnya, bagian dari dalam potongan ini dari bangunan yang terpotong di sini. Tetapi perlu juga diperhatikan apabila ada potongan, maka denahnya ditandai dengan garis putus yang ujungnya biasanya sudah garis putus seperti ini, yang ujungnya terdapat huruf seperti B, A, atau ada juga C dan D, serta tanda arah atau panah yang begini. Sebenarnya maksud dari garis putus-putus tersebut adalah tempat potongannya atau irisannya. Dan arah panah adalah arah kita melihatnya gitu. Dan notasi atau keterangan B, A, atau C atau D itu adalah nama dari potongan tersebut. Nah, seperti potongan B ini, berarti kita melihatnya dari arah sini. Sekarang kita masuk ke denah potongan BB. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dengan adanya potongan pada bangunan, kita dapat mengetahui yaitu pertama dasar bangunan. Biasanya berkenaan dengan jenis pondasi, ukuran pondasi, lebar, dan dalamnya galian tanah seperti di sini. Bisa kita lihat di sini. Ada juga teras tanah, jenis tanah. Lapisan-lapisan, kita juga dapat mengetahui lapisan-lapisan bawah pondasinya ada apa aja gitu. Ada batuan apa, tanah apa gitu. Serta juga sloof dan lain-lain. Yang kedua, kita juga dapat mengetahui badan bangunan. Di sini diketahui seperti tinggi plafon seperti ini gitu. Terus juga jendela atau pintu, bisa lihat jendela, ada pintu. Terus juga elevasi,
elevasi atau ketinggian lantai atau nol bangunan terhadap jalan, seperti di sini contohnya. Semisal ini jalan dan di sini ada sudut, ada tinggi elevasi atau tinggi dari bangunan tersebut. Sini 0 berarti dia sama dengan sini. Dan di sini kita lihat WC elevasinya minus 0,05, berarti dia lebih rendah sedikit dibanding. Nah, seperti kita lihat sini lebih rendah sedikit. Terus juga di sini ada elevasi kamar ruang tidur atau foyer, seperti itu. Dak juga ada elevasinya, seperti itu. Serta juga kita dapat mengetahui lapisan-lapisan di bawah lantai, seperti ini. Nah, ini bawah, ini lantai, dan ini kita dapat mengetahui bagian yang ada di bawah lantai tersebut, misal tanah dasar atau batuan apa yang dipakai, atau misalnya kenapa gitu. Terus juga dari potongan BB ini kita dapat mengetahui yang namanya atap atau kepala bangunan, seperti sini. Kita menggunakan dak yang kepala atapnya atau atapnya, dan juga terurai notasi atau keterangan dari jenis penutup atap. Ya, seperti dak ini jenis atau bahan atau rangka atap, seperti dak ini kan menggunakan beton ya. Terus juga jenis atau bahan atap, sudut untuk kemiringan atau tinggi elevasi ini, lebar, jenis, ukuran, talang, ukuran berkring, dan lain-lain juga menggunakan atap. Nah, di sini karena kita menggunakan dak atap ini, dak itu biasanya beton. Terus juga dak ini merupakan pembatas pada lantai bawah dengan lantai yang berada di atasnya. Dan sini kita bisa lihat lengkapnya. Nah, seperti ini. Ini adalah tambang betonnya. Ini di bagian sini. Ini detailnya menggunakan dak dengan elevasi 7,60. Dan lebih jelasnya lagi di dana atap ini kita dapat melihat di sini ada void, ada tempat cuci dan jemur. Ini tangga, seperti itu. Dan di sini karena elevasinya beda, jadi beda dengan yang ini. Nah, sini kita lihat sini elevasinya plus 10,60. Nah, dari gambar potongan dan denah atap, ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Apapun jenisnya, jenis bangunan yang akan dibangun, denah, tampak, potongan adalah 3 hal pokok dalam rencana pembangunan yang harus ada dalam gambar bangunan. Karena kadangkala hanya dengan menggunakan denah, tampak, dan potongan sebuah bangunan dapat dilaksanakan. Seperti bangunan sederhana ya. Karena 3 hal itu adalah hal pokok dan penting sekali dalam rencana pembangunan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.